Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Nurul Bayan di pelajaran matematika kelas 7. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pecahan di bagian kedua. Setelah libur lama, semoga kalian kembali refresh dan semangat belajar. Jangan lupa sholat duha bagi yang belum melaksanakannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar agar kalian menjadi generasi emas. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini, pecahan kedua. Menentukan pecahan yang berada di antara dua pecahan yang tidak senilai, syarat utama yang harus diperhatikan adalah kedua pecahan tersebut harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya dan ini ada keserupaan. Intinya adalah menyamakan penyebut. Jika kita ingin tahu apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil, syaratnya sekali lagi samakan penyebutnya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Tentukan pecahan yang nilainya terletak antara 3/7 dan 5/7. Dari soal ini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Maka karena pecahannya sudah sama, kita bisa langsung menentukan nilai di antara 3/7 dan 5/7. Nah, antara 3 dan 5 tentu saja nilainya adalah berapa? Yaitu 4. Karena penyebut sudah sama, maka antara 3 dan 5 adalah 4, maka menjadi 4/7. Seperti itu ya. Ini mudah, insya Allah mudah. Kita lanjutkan kembali. Jadi pecahan yang terletak antara 3/7 dan 5/7 adalah 4/7. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Tentukan pecahan yang nilainya terletak antara 4/5 dan 5/6. Nah, jika kita lihat soal ini, jelas penyebutnya beda, yang 1/5, yang 1/6. Lalu bagaimana bisa membedakan antara yang besar dan kecil? Sebenarnya banyak cara, bisa menggunakan desimal dan bisa juga menggunakan penyamaan penyebut. Samakan dulu penyebutnya. Tapi kita coba dengan salah satu cara, kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kita jawab sekarang. Karena penyebutnya 5 dan 6 itu berbeda, kita cari KPK antara 5 dan 6. Ingat lagi pelajaran waktu SD. Jika lupa, silakan cari linknya di YouTube atau cari-cari pelajarannya di YouTube. Pasti ada, insya Allah ada. Maka KPK 5 dan 6 adalah yaitu 30. Ingat, KPK 5 dan 6 ada 30. Maka supaya 4/5 yang penyebutnya itu 5 menjadi 30, berapa 5 kali 30? 5 supaya menjadi 30, mohon maaf. Maka penyebutnya yang tadinya 5 berubah jadi 30, kita kalikan dengan 6. Sehingga bagian atasnya atau dalam bahasa matematikanya disebut sebagai pembilang, maka 4 juga dikali 6 sehingga menjadi 24/30. Dan 5/6 supaya menjadi 30, 6-nya supaya berubah jadi 30, penyebutnya kita kalikan 5. Begitu juga pembilangnya kita kalikan 5 sehingga menjadi 25/30. Semoga paham. Bagi yang paham silakan mundurkan videonya agar kalian bisa mengulang-ulang sehingga menjadi paham. Nah, setelah sama penyebutnya 24/30 dan 25/30, kita lihat 24, antara 24 dan 25 kita masih belum bisa tentukan bilangan antara keduanya. Maksudnya di sini adalah bilangan bulat. 24,5 sebenarnya sudah di antara keduanya tuh, tapi yang dimaksud di sini bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti belum bisa ditentukan. Gimana caranya? Gampang, kita kalikan 2 saja. Maka 24/30 berubah menjadi 48/60. Dan 25/30 tentu saja kalau dikalikan 2 dari pembilang dan penyebutnya, maka menjadi 50/60. Kita lihat selisihnya menjadi lebih lebar. Antara 48 dan 50 tentu saja adalah 49. Dan pernya pasti sama, per 60. Jadi bilangan yang terletak antara 4/5 dan 5/6 yaitu 49/60. Begitu ya caranya. Bisa juga dengan menggunakan desimal. Nanti di pertemuan lain
Atau di kesempatan berbeda mungkin kita bisa belajar tentang desimal. Desimal juga tidak kalah mudahnya, ya, desimal tidak kalah mudahnya. Dan caranya pun tergantung kalian lebih paham yang mana. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ingat ya, pecahan campuran bisa terbentuk kalau pembilang yang bagian atas itu selalu lebih besar daripada penyebutnya yang bawah. Maka bentuk umum dari pecahan campuran adalah A B per C. Ya, A B per C. Maksudnya apa? Misal pecahan ya, kita sebut misalkan D per C. D-nya itu misalkan angka 10 per 8 misalkan. Ya, syaratnya ingat yang bagian atas D-nya itu kita sebut D, bagian atasnya selalu lebih besar daripada yang bagian bawah. Pembilang selalu lebih besar daripada penyebut. Semoga kalian paham ya. Saya sekarang sudah mulai menyebutkan pembilang dan penyebut, pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita ubah jadi pecahan campuran, nanti merubahnya itu adalah A kali C tambah B sama dengan D. Ya, A kali C bawah dikalikan dengan yang samping kiri dijumlahkan dengan yang atas, hasilnya adalah bagian atas yang awal. Ini penjelasannya. Keterangan A-nya itu apa? A adalah hasil bagi yang sebelah kiri ya. B sisa pembagiannya di bagian atas, dan C adalah penyebutnya atau pembaginya. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya saja. Nah, di contoh ini kita ubah 9 per 5 menjadi pecahan campuran. Sebenarnya di SD mungkin sebagian sudah ya. Nah, kita lihat 9 per 5 ini harus kita ubah jadi pecahan campuran. Tentu saja penyebutnya tetap 5, makanya saya buat di situ penyebutnya 5. Isi bagian kiri dan atas. Bagaimana caranya? Nah, 9 dibagi, 5 dikali berapa yang hasilnya? Karena penyebutnya 5, perhatikan. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati, paling dekat dengan 9. Tentu saja dikali 1, Pak. Maka kalau dikali 2 lewat, yaitu 10. Sehingga coba bisa dikali 1. Maka kita isi. Nah, 5 yang hasil kalinya mendekati 9, paling dekat adalah 1. Satunya kita taruh di sebelah kiri. Karena 5 kali 1 adalah 5, padahal kita mau mendekati 9. Selisihnya masih 9 kurang 5 yaitu 4. Nah, sisa 4-nya itu kita taruh di atas. Jadi begini caranya. Ya. Begini caranya. Kalau belum paham silakan mundurkan videonya, ulang lagi sehingga paham, ya. Nah, apa buktinya kalau pecahan campuran ini benar? Nah, kita lihat, cek. Buktinya adalah penyebut 5 dikali 1, kemudian ditambahkan 4 yang atas, hasilnya adalah 9. 5 kali 1 adalah 5, ditambah 4 hasilnya adalah 9. Seperti ini ya. Contoh 2. Kita ubah 15 per 7 jadi pecahan campuran. Gimana caranya? Serupa, mirip. Nah, berapa penyebutnya? Nah, betul, 7. Ya. 7. Penyebutnya adalah 7. 7 kali berapa mendekati 15? Kali 2, Pak. Kali 3, Pak. 21 kelewat. Nah, 2 kali 2 bukan kali 3. Kali 2 adalah 14. Udah deket banget tuh. Beda 1. Berarti 2-nya kita simpan di sebelah kiri. Dan 7 kali 2 adalah 14, harusnya adalah 15. Angka yang mau kita dekati adalah 15. Selisihnya 15 dengan 14 adalah 1. Maka kita taruh sini bagian atas. Ya, insya Allah paham lah. Kalian kan cerdas insya Allah. Muslim adalah generasi yang cerdas, itu pasti. Insya Allah. Nah, sekarang buktinya adalah apakah benar ini 15 bagian atasnya? Kalau bentuknya bukan pecahan campuran. 7 kali 2 sama dengan 14 ditambah 1. Ya. 7 kali 2 adalah 14, tambah 1 adalah 15. Nah, lihat, betul kan? Oke, kita sekarang lihat ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana mengubah pecahan biasa, normal ya, pecahan biasa kayak tadi 15 per 7 menjadi pecahan desimal dan persen. Ya, lihat contoh berikut. 3 per 5 kita mau ubah jadi desimal.
Bagaimana caranya? Ya 3 saja dibagi 5. 3 bagi 5 menggunakan cara SD. 3 dibagi 5 ya, seperti bentuk akar. 3 dibagi 5. Atau 30 bagi 5. Hutang 10, kita bagi 10 nanti hasilnya. 30 bagi 5 adalah 6, padahal itu 3, berarti pengalinya 10. 30 bagi 5 adalah 6. Hutang dibagi 10, 6 bagi 10 adalah 6 bagi 10 adalah 0,6. Seperti itu ya. Seperti cara SD lah, kalian bisa insya Allah. Nah, kalau diubah dalam bentuk persen, seperti apa? 3/5 nya tinggal dikali 100%. 100% dibagi 5. Ingat, kalau mengubah ke persen adalah tinggal kali 100% aja. Nah, 100%-nya sekarang kita bagi 5 dulu. Ya, boleh sebenarnya 100% kali 3 dulu baru dibagi 5, atau 100% dulu dibagi 5 hasilnya baru dikali 3. Yang di sini saya sebutkan 100% aja dulu dibagi 5, yaitu 20%. Nah, 20%-nya baru dikali 3 di bagian atas, sehingga hasilnya adalah 60%. Itu. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan persen? Desimal menjadi pecahan biasa A per B dan persen. Kita lihat contohnya. Misalkan kita harus mengubah 0,12 ya, bukan 0,12 karena itu di belakang koma ya. Kalau 12 itu lebih besar dari 0, maka penyebutannya adalah 0,12. 0,12 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Pecahan biasa yang paling sederhana dan bentuk persen. Bagaimana merubahnya? Lihat 0,12 ada koma dan di belakang koma ada 2 angka 1, 2, maka pembaginya adalah 100. Kalau di belakang komanya ada 1, pembaginya adalah 10. Kalau di belakang komanya ada 3, pembaginya adalah 1000. Kalau di belakang komanya ada 4, pembaginya adalah 10.000 ya. 0,12 di belakang komanya adalah 1 dan 2, berarti ada 2 angka di belakang koma, maka menjadi 12/100 ya. 12/100. Hutang 2 angka, nolnya di bawah juga 2, maksudnya adalah pernya per 100. Kalau belum paham, ulangi videonya ke belakang ya. Nah, per 100 karena 2 angka di belakang koma ya. Ingat, per 100 karena 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 karena 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, sekarang gimana merubahnya? Kalau dalam bentuk persen 0,12 ya gampang, tinggal kali 100%. Apapun kalau dirubah dalam bentuk persen, kali saja 100% ya. Sehingga menjadi 12%. Bisa lah ya. 0,12 kali aja 100 kan 12. Tambahkan persen, 12%. Oke, sampai situ video hari ini untuk pembelajaran. Semoga kalian paham. Dan apabila belum paham, silahkan bertanya melalui chat di Google Classroom ya. Semoga kalian hari ini diberkahi dan paham semua video yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena yang benar datangnya selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya sebagai pribadi manusia. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.